Masih di program yang ditunggu-tunggu oleh mamang-mamang organ tunggal di Palembang. Itu ketunggu, Bre. Besok Benar. ini panggil tuh, Mamang Ojek jangan lupa. Iya benar. Dan juga ojek online Palembang ya. Di Sriwijaya. Oke. Padahal mereka nunggu, Bre. Segmen dulu baru gua panggil. Iya benar nunggu ya. Masih dengan Bang Rizky Hidayatullah ya. Apa namanya, kita udah bilang dia kalau memang news anchor nasional lah ya. Benar. Iya, bahkan segala program sudah semua ya. Nonton juga kan memang Bang Rizky yang kan terkenalnya adalah nggak ragu-ragu untuk memberikan pertanyaan yang memang ada orang tuh bingung gitu atau mau motong gimana. Kalau Bang Rizky nggak langsung dia dipotong dan memang pertanyaan itu ada kaitannya juga. Tapi caranya santai, Bray. Iya, santai yo. Ayo. Slow. Oke. Tapi ternyata ini buat Sriwijaya Lovers ya. Ini setelah ternyata Bang Rizky meninggalkan dunia jurnalisnya dan akhirnya sekarang itu terjun ke dunia. Jangan terjun lah ya, nanti terjun jatuh sakit ya. Akhirnya menggeluti. Menggeluti kayak ini, Bray. Iya, kunci juga gulet ya. Apa coba ya? Apa ya? Berkarir. Nah, itu benar ya. Belum. Oh iya, belum ya. Gimana ya? Ya masuk. Masuk di dunia politik. Masuk di dunia politik nih. Kenapa nih Bang Rizky boleh cerita? Sebenarnya kenapa ke politik ya? Ini agak serius sedikit nih, karena ya. Wah, kenapa? Posisi. Serius. Oke. Jadi karena dari dunia jurnalistik itu mengenal politik lebih dalam. Oke. Jadi jadi kan di kampus sudah aktif organisasi Iya. Kampus, aktif organisasi kampus, kuliah. Kemudian jurnalistik lebih dekat lagi dengan politik-politik sesungguhnya. Ya kebetulan waktu itu banyak dapat tugas itu di job desk-nya politik. Gitu. Seperti waktu itu liputan ke pemilunya Amerika, kemudian ya politik lah. Kemudian di sini base-nya di istana, wartawan istana, kemudian di DPR. Nah di situ bergaul di dunia itu, kita kan bergaul di situ ya akhirnya kita terpengaruh kemudian belajar dan memang sudah ada ketertarikan dari awal. Setelah dari situ akhirnya memilih ya, wah ini melihat dari dalam, dari orang-orang itu bicara soal politik, akhirnya wah ini ada waktunya saya harus terjun sebagai seorang politisi. Nah, bagaimana caranya? Salah satunya yaitu adalah ingin menjadi legislator. Ya kan? Nah, dari situ akhirnya memilihlah untuk aktif di partai. Itu akhirnya kalau udah aktif di partai, artinya juga harus mengundurkan diri dari. Iya, karena harus fokus. Ya, benar. Jadi awalnya emang apalagi emang sebagai ditempatkan yang berbau politik ya otomatis kita juga sangat tertarik gitu ya. Bahkan Pian ini juga sangat mulia juga. Pian waktu itu pengen jadi apa, Pian? Ketua kelas. Aku udah muluk-muluk, Bre. Jadi ketua kelasnya sudah seneng. Jadi Bang kemarin. Oke. Kelas waro kemarin. Tapi pernah waktu itu Pian ini pernah mencoba untuk jadi politisi ya. Politisi, tapi ketika mau difoto itu nggak masuk gitu. Jadi selalu blur kameranya itu. Penampakan aku, Bre. Iya, tapi maksudnya gini, artinya memang setahu kan kalau misalnya terutama news anchor kan memang bahas tentang politik. Kalau setelah nonton tuh biasanya masyarakat ini stigmanya negatif gitu kan. Nah, tanggapan Bang Rizky nih ngomongin soal politik dan mungkin cara mengedukasinya atau biar masyarakat tahu kalau sebenarnya politik tuh baik. Bahkan sampai Bang Rizky pun terjun sekarang kan di situ. banyak hoax, Bang. Kan kisruh politik di Indonesia lagi sebenarnya politik bagus kan gitu kan. Justru itulah dari awal tuh ya, sejak saya serius untuk ke politik itu melihat bagaimana politik itu sekarang itu sampai dengan sekarang itu justru seolah-olah dibuat masyarakat itu terus tidak percaya karena tadi ya hoax yang disebar, saling celah, saling ini tidak dalam politik yang santun, politik yang bermartabat seperti itu. Nah, saya bilang karena apa? Karena orang-orangnya ya itu lagi gitu. Terus wawasan sekarang udah zaman anak milenial, terus tiba-tiba di sana nggak nyambung, di sini lagi trennya apa, YouTuber di sini nggak nyambung. Ini apaan? Ini Instagramable di sini nggak ngerti apaan. Yang seperti bahas soal ojek online. Ojek online nggak boleh, padahal ojek online membantu. Iya benar. Ya kan? Bahkan sekarang serba digital ini kan iya kan? gitu Ya, semua serba digital. Nah, itu kan harus ada aturan yang mengikat. Karena semua itu kan namanya kemajuan zaman itu harus diikuti. Dan aturan pun nggak boleh rigid begitu. Aturan yang mengikuti lah perkembangan zaman. Dulu memang tidak mungkin online karena
Tapi bukan artinya yang baru-baru ini kemudian di-cut, kemudian yang karena ini sudah lama, yang konservatif ini udah lama, kemudian banyak sumbangsihnya, kemudian yang ini ya itu kan perlu aturan dibuat. Makanya akhirnya sekarang kan alhamdulillah sudah aturan untuk ojek online sudah pelan-pelan sudah mulai diatur. Iya, setuju. Ya, kayak gitu-gitu menurut saya itu hanya perlu anak-anak muda profesional yang berpikiran jernih gitu loh. Jadi nggak asal demi kepentingan yang tertentu. Oke. Oh, jadi apa namanya, memang benar, karena sebenarnya sekali lagi baik politik kan sebenarnya baik ya, karena itu ada jembatan untuk memenuhi kepentingan bersama. Mencerdaskan rakyat kan bisa di situ Bre, jalur. Benar sekali ya. Tapi sekarang ini agak aneh Bre. Banyak bencana Bre yang disalahin presiden Bre, itu Bre. Itu gokil itu Bre. Itu aja dah. Gokil itu. Sabar. Karena ada banyak bencana disalahin presiden. Jadi avatar Bre presiden Bre. Kendali air, kendali api, salah satu kendali contohnya. angin. Ya benar. Itu kan lucu. Makanya mungkin itu sebagai masuknya terutama yang mudah-mudahan masuk juga Bang Rizky untuk yaitu seenggaknya memberitahu atau juga biar balance. Jadi ya edukasinya nyampe. Makanya gitu kalau ya. bisa, bukannya berarti mendiskreditkan yang tua itu. Enggak, yang tua tetap kita hormati. Benar. Kita belajar dari yang tua pengalamannya. Cuma yang muda-muda ini akan membangun bangsa. Kan sekarang juga bilang, beri aku 10 pemuda akan kuguncang dunia. Wow. Gitu. Bagaimana mau maju kalau anak mudanya nggak didorong untuk maju? Benar itu. Balah untuk jangan sampai maju karena idealismenya, ketakutan. Benar. Tapi nggak sayang nih Bang Rizky untuk ninggalin jurnalistik. Sedih sebenarnya. Sedih atau ya. mungkin nantinya masih tapi mungkin dalam bentuk apa gitu. Ya, jadi kedepannya begini, karena dunia jurnalistik itu biar bagaimanapun kan itu sejarah bagi saya. Karena saya mulai berkarir itu di dunia jurnalistik, setelah lulus langsung bekerja tadi kan sejarahnya. Nah, sekarang itu yang membawa saya sampai dengan sekarang ini karena dunia jurnalistik itu. Termasuk ke politik ini, saya mengenal politik karena dari jurnalistik itu. Nah, setelah itu makanya saya bilang mungkin untuk lepas-lepas banget nggak juga kali ya. Mungkin kalau kangen bisa gitu kan, kalau ada untuk diperlukan jadi tamu, sebagai host tamu mungkin bisa gitu. Kalau untuk tanggapan dari teman-teman Bang? Iya, benar, karena ini benar. Nah, karena ini yang menarik karena karena teman-teman gimana nanggepinnya Bang Rizky politik nih? teman-teman semua itu semuanya semuanya tuh nggak ada yang setuju. Oh, ada yang Nah, pro itu kontra. artinya kan masih yang tadi stigma tadi. Iya. Politik udahlah, nggak akan begini. Nah, aku bilang gini, kalau semuanya berpikiran kayak gini, negara ini nggak akan lebih maju. Benar, Bang. Nggak akan pernah maju karena semuanya udah biarin aja yang begitu terus yang terjadi kan. Nah, aku bilang saya maju biar yang lain teman-teman ikut maju juga, biar bisa jadi contoh. Oke, kita lihat aja nanti. Nah, makanya saya kebetulan gabung di partai yang baru ya di PSI itu. Jadi yang baru biar bisa membawa pembaharuan juga. Biar mereka percaya yang selama ini antipati kita lihatlah. Ini benar-benar nih diuji gitu. Benar ya. Karena ya itu mau sampai kapan kalau misalnya nih nggak ada yang nyalon, ya gimana coba? Iya, udah kan artinya menyerahkan nih gitu aja udah. Iya, nanti gitu yang terus. ada malah ya yang itu terus dan ujung-ujungnya dan nggak ada perubahan. Tapi kalau udah ada yang nyalon, salon dekat rumahku banyak rame itu. Salon apa? Salon Krimbat bukan? Salon Krimbat. Ya ada di langganan salon. Tapi benar berkata Bang Rizky, kalau yang muda dikasih kesempatan, cak mana bisa ngasih perubahan kan? Muda berkarya. Tapi di 2019 ini banyak banget kita lihat anak-anak muda yang berpolitik ya. Kalau di Palembang sih sejak kalau kita lihat muda-muda semua ya. Boleh rata-rata banyak, bahkan teman-teman kita pun juga gitu ada ya. Ikut. Ya, alhamdulillah kalau begitu. Itu iya. Bahkan ada salah satu talent kita di sini pun juga ada yang ikut gitu ya. Iya. Jadi yang sebenarnya sebelum terjun ke politik langsung seperti ini, saya berapa kali juga ngajak teman-teman sekitaran, ayo dong kita berpolitik, ikut, ya nyalek lah atau apa. Kan banyak juga kepala daerah eksekutif yang masih muda-muda. Misalnya sekarang wakil gubernur Jawa Timur masih muda juga, benar. Kemudian kemarin di Jambi juga masih muda. Nah, maksud saya yang muda-muda ini kan bisa membuktikan bahwa kinerjanya mereka bukan nggak perlu ragu, nggak perlu takut akan kemampuan. Karena tetap berguru kepada yang senior, kepada yang tua. Kita jadikan pelajaran gitu. Jadi nggak usah takut lah. Dengan itu semua kan bisa mengajarkan kita semua untuk akhirnya bisa bangun bangsa ini. Luar biasa. Oke. Nanti kita lanjut lagi, Bray ya. Kita bakal ngobrol lagi sama Bang Rizky, tapi nanti kita bakal segmen games berikutnya ya. Iya, bakal ada games juga nanti ya kita ya. Oke. Jangan kemana, tetap di Streaming Wijaya Now.